bisa menghirup udara bebas. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta Mabes Polri untuk membuka CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menurut Susno 2J, CCTV itu akan menjadi bukti kuat pihak Polda Jabar untuk mengungkap kasus Vina. Sebab berdasarkan berita acara pemeriksaan, BAP, anak buah Ibtu Rudiana, ia mengaku sudah mengamankan CCTV. Pengamanan CCTV itu dilakukan saat Ibtu Rudiana melakukan penyisiran usai Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun 8 tahun lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana juga bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil di samping SMP 11. Tak lama setelah itu, Ibtu Rudiana kemudian menangkap 8 orang di depan SMP 11 Cirebon berdasarkan informasi dari AF. Kini, Susno 2J pun mempertanyakan keberadaan CCTV yang diamankan itu. Selain CCTV, kata dia, penyidik juga harus membuka ponsel milik korban dan para terpidana. Susno 2J meyakini, pada ponsel milik korban dan para terpidana itu pasti ada percakapan yang bisa dijadikan bukti. Padahal menurut Susno, CCTV dan isi ponsel itu bisa jadi alat bukti forensik yang bisa menguatkan Polda Jabar. Sebab jika hanya mengandalkan keterangan saksi AF dan Dede, maka alat bukti itu menjadi lemah. Susno 2J pun meyakini kalau Pegi Setiawan yang kini jadi tersangka akan dibebaskan. Sehingga menurut dia, penyidik Polda Jabar harusnya bisa memperdalam kesaksian dari Ibtu Rudiana dan AF. Bahkan Susno 2J pun mengaku curiga pada AF. Susno 2J juga mengatakan, dalam melakukan penyidikan terhadap Pegi Setiawan, penyidik Polda Jabar harusnya kembali ke titik nol, bukan diambil dari tengah. Ia pun menyarankan agar penyidik segera memeriksa CCTV yang diamankan oleh anak buah Ibtu Rudiana. Selain CCTV, alat bukti yang seharusnya bisa dikejar polisi yakni ponsel korban dan para terpidana. Lagi-lagi Susno 2J juga meminta penyidik memeriksa AF dan Pegi Setiawan Cianjur. Meski sudah memasuki persidangan, rupanya kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menyimpan banyak kejanggalan. Hal itu diungkap oleh tim hukum Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan Pegi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Jumat 5 Juli 2024. Tim hukum Pegi kemudian mengungkit soal putusan Pengadilan Negeri Cirebon dengan terdakwa Rivaldi Eko Ramdhani pada 26 Mei 2017 lalu. Pihaknya juga mempertanyakan cara Eki dibawa ke flyover Desa Kepongpongan, Cirebon, usai dianiaya oleh para terdakwa. Dalam putusan Rivaldi tertulis bahwa Eki dibawa dengan cara diapit oleh DPO Dane dan Andi ke flyover. Mereka pun membawa Eki dengan mengendarai sepeda motor milik Eki. Sementara itu, Polda Jabar sebelumnya telah menyatakan bahwa yang menjadi DPO di kasus pembunuhan Vina dan Eki hanyalah Pegi Setiawan. DPO atas nama Dani dan Andi pun dinyatakan polisi gugur atau dihapuskan. Lantas, kini menjadi pertanyaan besar bagaimana cara Eki bisa sampai di flyover jika Dani dan Andi hanyalah DPO fiktif alias tidak ada. Tim hukum Pegi mengungkap adanya potensi dugaan rekayasa fakta kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Tim hukum Pegi juga mempersalahkan Polda Jabar yang tak mengajukan bukti alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Selama ini, bukti yang diungkap Polda Jabar hanyalah berdasarkan keterangan dari para terdakwa saja. Di sisi lain, ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Profesor Suhandi Cahya menyatakan bahwa DPO tidak bisa direvisi atau dianulir begitu saja. Dalam kasus Vina Cirebon 2016, Polda Jabar sebelumnya menyatakan ada 3 DPO yakni Pegi, Andi, dan Dane. Setelah menangkap Pegi, Polda Jabar merevisi bahwa 2 DPO lainnya fiktif berdasarkan keterangan para saksi. Pada sidang tersebut, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menanyakan kepada saksi soal perubahan status 2 DPO dalam kasus tersebut. Suhandi lantas menjawab, penghapusan DPO tidak bisa dilakukan begitu saja. Suhandi mengatakan bahwa status DPO bisa berubah jika orang dalam DPO tersebut sudah tertangkap atau meninggal dunia.
Kritikan pedas kembali dilontarkan Susno 2G terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Kali ini Susno 2G melontarkan kritikan kepada hakim yang mengadili para terpidana kasus Vina. Mantan Kabareskrim Polri tersebut berharap hakim model macam itu lenyap di Indonesia. Kegeraman Susno berawal ketika pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di dalam sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan tak membuka dua alat bukti yang disebutkan di pengadilan tahun 2016 silam, yaitu CCTV dan ponsel. Padahal, ia sangat berharap kedua alat bukti itu bisa dibuka. Bukankah saksi polisi, ini catat loh. Saksi polisi anak buah Rudiana di BAP yang tebal mengatakan mereka telah menyita CCTV dan 6 atau berapa ponsel? Itu belum dibuka, kata Susno seperti dikutip dari salah satu TV swasta pada Kamis, 4 Juli 2024. Susno menilai tidak dibukanya kedua alat bukti itu di pengadilan tahun 2016 merupakan hal yang janggal. Ia tak habis pikir bagaimana bisa ketua majelis hakim dan dua hakim anggota bisa dengan berani memvonis para terpidana tanpa didukung alat bukti forensik. Kenapa hakimnya on? Ya sekali lagi saya katakan onlah hakimnya. Di mana Bapak Hakim yang memutus itu? Mudah-mudahan sudah pensiun ya, ujarnya. Namun, jika belum pensiun, kata Susno, hakim ini harus dilacak keberadaannya. Pasalnya, hakim semacam ini bisa berbahaya ketika mengadili sebuah kasus. Itu juga meminta agar Ketua Majelis Hakim, dua anggota hakim, hakim banding hingga hakim kasasi 2016 bertanggung jawab dengan kasus yang banyak kejanggalan ini. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno 2G menaruh curiga terhadap AF, saksi kasus Vina Cirebon sebagai pelakunya. Memiliki alasan kuat, Jenderal Bintang 3 itu menegaskan kalau dirinya tak menuduh. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AF, kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana, ayah Eki. Rudiana tidak ada di TKP, kata Susno dikutip tribunjakarta.com dari tayangan akun YouTube official iNews, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AF. Apalagi, AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya AF, ia turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Ini yang harus diperiksa, imbuhnya. Sebagai informasi, Saka Tatal, eks-terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon juga pernah melaporkan Dede dan berencana melaporkan Melmel ke Polres Cirebon Kota. Saat itu, Dede dianggap kurang valid lantaran tak dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan. Saka Tatal merasa keberatan gegara keterangan Dede membuat dirinya mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Tak hanya itu, ia juga meminta Ibtu Rudiana diperiksa penyidik kembali guna mengetahui asal nama 11 tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Karena ada di BAP Rudiana, AF tahu dari mana tahu 11 ini, ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, kata Susno 2G. Jangan-jangan ini pelakunya, jangan-jangan si AF pelakunya kok dia bisa tahu persis. Saya curiga besar mudah-mudahan gak lari, bisa jadi AF pelakunya, sambung Susno. Oleh sebab itu, Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol, jangan diambil di tengah, kata Susno. Ia mencontohkan bahwa penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih dirinya mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka? HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, katanya. Kenapa enggak diperdalam AF yang tahu persis jangan-jangan AF ini pelaku, sambungnya. Selain itu, Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga diperiksa agar kasus tersebut terang benderang. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Peggy, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita. Di situ ada bukti percakapan, UA dan video ini belum juga dibuka. Dua ini alat bukti forensik. Sekaligus mengapa saya yakin Peggy ini akan bebas, ujarnya.
Mengenai anggapan penyidik telah mempertimbangkan alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, Susno memberikan penjelasannya. Ia menegaskan bahwa saran yang diucapkannya bertujuan untuk mengungkap perkara. Terlebih saat ini kasus tersebut menjadi polemik di publik. Oleh karena itu, Susno meminta penyidik memperdalam seluruh informasi yang ada di media. Baca enggak setiap berita di televisi ada komentar, itu informasi. Ada podcast, ada komentar, itu informasi didapat bisa diperdalam, imbuhnya. Upaya yang dilakukan penyidik dengan cara kuhab untuk membuat terang suatu peristiwa untuk mengumpulkan bukti. Membuktikan itu pidana atau bukan. Bukan ujuk-ujuk kecelakaan lalu lintas, ganti lagi jadi pembunuhan, ujar Susno. Belakangan ini nama Perong menjadi perbincangan